Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Rika Aprilia. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang materi usul fiqh. Baiklah, pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang mengenai usul fiqh itu. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengertian fikih? Secara etimologis, fikih identik dengan perkataan al-faham yang berarti pengetahuan maupun pemahaman. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dan yang bersifat dari dalil-dalil yang terperinci. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja dasar-dasar hukum fikih? Jawabannya adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama fikih adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan yang lainnya seperti ijma, qiyas, istisna dan istishab, urf, maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja sumber hukum Islam yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis itu? Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia di dalam Al-Quran. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang membahas tentang perkataan, perbuatan, maupun ketetapan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum Islam? Baik, saya akan menjawabnya. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Sebagaimana disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum di dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengetahuan itulah terletak tujuan yang telah digariskan. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu ijma dan qiyas? Ijma merupakan suatu proses dalam mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan qiyas merupakan suatu proses mengukurkan satu atas lainnya serta mempersamakannya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja contoh ijma dan qiyas? Contoh ijma adalah keputusan para alim ulama bahwa vaksinasi dan imunisasi itu diperbolehkan. Adapun contoh qiyas adalah menganalogikan narkotika pada zaman Nabi Muhammad itu tidak ada dengan khamar atau minuman yang memabukkan. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan ijtihad dan mujtahid? Ijtihad sendiri dipandang sebagai hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ijtihad juga menjadi hukum paling penting yang berfungsi untuk menetapkan hukum di dalam Islam. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli dalam Al-Quran dan Hadis. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja contoh ijtihad? Contoh pelaksanaan ijtihad adalah dalam proses menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dalam hal ini, para ulama berdiskusi untuk menetapkan dan menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan untuk pengertian istisna dan istishab secara bahasa yaitu berasal dari kata subhah, yaitu menyertai atau menemani. Lalu menurut istilah adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya. Next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja contoh dari istishab? Contohnya, bila tadi seseorang telah berwudu untuk salat subuh, maka keadaan telah wudu itu masih diperhitungkan keberadaannya pada ia melaksanakan sholat duha. Adapun contoh istihsan adalah orang yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipkan itu meninggal dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang tersebut jika melalaikan dalam pemeliharaannya. Demikian video kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya. Wassalamualaikum